Bayangkan kamu duduk di ruang ujian, kamu sudah belajar berhari-hari, tapi ketika soal dibagikan, otakmu kosong, tidak satupun materi yang kamu ingat. Frustrasi? Tentu, tapi itu bukan salah kamu itu, karena sistem belajar kita masih banyak yang keliru. Hari ini, saya akan ajarkan kepada kalian 10 teknik belajar yang tidak hanya efektif, tapi juga terbukti secara saintifik. Ini bukan tips instan, ini fondasi berpikir para pelajar top dunia dari mahasiswa kedokteran, ilmuwan, sampai programmer Silicon Valley. Kalau kamu serius ingin belajar lebih cerdas, bukan lebih keras. Simak baik-baik, saya tidak akan ulang 2 kali. Teknik pertama dan mungkin yang paling powerful adalah retrieval practice. Setelah belajar, jangan ulang baca, tutup bukunya, lalu coba tulis apa yang kamu ingat, atau jelaskan ulang ke diri sendiri. Ini bukan soal menghafal, ini soal melatih otak untuk mengambil kembali informasi dari ingatan jangka panjang. Penelitian Karpike Rudiger menunjukkan bahwa mahasiswa yang menggunakan teknik ini mengingat 80% lebih banyak informasi setelah seminggu dibanding mereka yang hanya membaca ulang catatan. Contoh, setelah kamu belajar sistem pencernaan, tutup bukumu dan coba gambar alur makanan dari mulut ke usus. Semakin sering kamu menambang memori itu, semakin kuat jalinan neuron yang terbentuk. Kedua, spaced repetition, belajar dengan jarak, bukan sekaligus. Otak manusia punya kurva lupa. Hari ini belajar, besok sudah lupa 50%. Tapi jika kamu ulangi dengan jeda waktu yang tepat, misalnya hari ke-1, ke-3, ke-7, informasi itu akan masuk ke memori jangka panjang. Ini prinsip dibalik aplikasi seperti Anki atau Quizlet, bukan sekadar flashchart, tapi sistem terjadwal yang membuat otakmu dipaksa mengingat kembali pada saat yang hampir lupa. Itu waktu yang paling efektif untuk belajar. Ketiga, interleaving, campurkan materi yang berbeda dalam satu sesi belajar. Alih-alih mengerjakan 10 soal matematika tentang rumus yang sama, campurkan topik, aljabar, geometri, trigonometri. Kenapa? Karena otakmu dilatih mengenali pola, bukan sekadar mengulang prosedur. Inilah yang membedakan pelajar hebat dan pelajar biasa, yang satu bisa adaptif, yang satu hanya bisa hafal. Teknik keempat mirip dengan retrieval, tapi lebih spesifik, active recall. Sederhananya, tanya ke diri sendiri, apa yang barusan aku pelajari? Bisa gak aku jelaskan ulang ke orang lain? Teknik ini mengaktifkan proses kognitif yang dalam, membentuk koneksi antara pengetahuan baru dan lama. Ini latihan mental, bukan sekadar pengulangan. 5. Belajar lewat praktik nyata. Ingin belajar bahasa? Jangan cuma hafal grammar, coba kirim voice note ke native speaker. Belajar coding. Bikin kalkulator sederhana, karena otak akan lebih cepat belajar ketika konteksnya nyata, relevan, dan menantang. Ingat pepatah, learning is doing. Keenam, pahami bahwa otak punya 2 mode kerja, fokus dan mengambang. Saat kamu belajar intens, misalnya membaca jurnal atau mengerjakan soal, itu focused mode. Tapi saat kamu rebahan, jalan kaki, atau mandi, otakmu masuk ke diffused mode, yang sangat berguna untuk menemukan insight dan ide baru. Itulah kenapa teknik Pomodoro, belajar 25 menit, istirahat 5 menit, sangat efektif. 7. Chunking, mengelompokkan informasi jadi satu kesatuan. Misalnya, kamu ingin hafal enzim pencernaan, jangan hafal satu-satu, gabungkan enzim mulut, amilase enzim lambung, pepsin enzim usus, tripsin, maltas. Ini satu contoh, otak lebih senang dengan pola, bukan serpihan acak. Kedelapan, ajarkan kembali. Ada yang namanya the prodigy effect. Ketika kamu mengajar, kamu belajar 2 kali, karena kamu harus memahami, menyusun, lalu menjelaskan ulang dengan bahasamu sendiri. Kalau tidak ada teman, ajarkan ke kamera, bikin konten, atau ngomong ke kaca. Yang penting, jangan pasif. 9. Meta learning, belajar bagaimana cara belajar. Sebelum mulai, tanyakan 3 hal. Apa yang ingin aku pelajari? Kenapa aku perlu ini? Dan strategi mana yang paling cocok dengan gaya belajarku? Meta learning membuat proses belajarmu disengaja, bukan kebetulan. Dan terakhir, fondasi dari semuanya, lingkungan dan mindset. Belajar sambil buka HP? Percuma, otakmu butuh waktu 20 menit untuk pulih tiap kali terganggu. Ciptakan ruang belajar bebas distraksi, dan ganti kalimat aku gak bisa jadi aku belum bisa, tapi aku mau coba. Mindset bukan hal sepele, itu fondasi ketekunan. Sekarang kamu tahu 10 teknik belajar paling efektif menurut sains, tapi ingat,
Tahu saja tidak cukup. Yang penting adalah latihan, konsisten, dan refleksi. Saya tantang kamu, pilih satu teknik, terapkan seminggu penuh, rasakan perbedaannya, dan tulis di komentar teknik mana yang paling cocok untukmu. Terima kasih sudah belajar bersama saya hari ini. Jangan lupa subscribe, karena minggu depan kita akan bahas bagaimana cara membangun rutinitas belajar yang tahan lama dan menyenangkan. Ingat, belajar itu bukan siapa cepat dia menang, tapi siapa tekun dia bertahan.